Ruangannya sangat sempit sekali guys. Ini ruangan kamar mesin nih kalau nggak salah. Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Agus Channel. Di video kali ini saya bersama keluarga lagi ada di Monumen Kapal Selam di Surabaya. Kita nanti akan masuk ke dalam, mau melihat-lihat apa aja isinya yang ada di dalam. Jadi jangan kemana-mana. Monumen Kapal Selam Surabaya, saksi kemenangan Operasi Trikora Kapal Selam Kripasopati 410 detik ini digunakan sebagai monumen kapal selam untuk mengenang kemenangan Indonesia dalam Operasi Trikora. Monumen kapal selam yang terletak di Jalan Pemuda nomor 39, Kota Surabaya, Monkasel Surabaya. Monumen Kapal Selam Bapeko Surabaya GoID. Monumen Kapal Selam yang terletak di Jalan Pemuda nomor 39, Kota Surabaya. Penulis, Iftitah Nurul Laili. Editor, Safrzi Fitra. 23 Agustus 2021, pukul 15:23 WIB. Monumen Kapal Selam atau disingkat Monkasel merupakan sebuah monumen yang dibangun menggunakan kapal selam asli. Monumen ini terletak di Jalan Pemuda nomor 39, Kota Surabaya, Jawa Timur. Data Dinas Pariwisata Jawa Timur mencatat monumen kapal selam dibuat dari kapal selam Kripasopati 410. Salah satu kapal selam milik Armada Angkatan Laut Republik Indonesia buatan Uni Soviet tahun 1952. Kapal selam ini pernah dilibatkan dalam pertempuran Laut Aru untuk membebaskan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Semenjak digunakan sebagai museum, pengunjung dapat menikmati interior kapal serta menonton film tentang proses peperangan yang terjadi di Laut Aru. Saat ini, monumen kapal selam merupakan salah satu tempat wisata di Surabaya yang ramai dikunjungi karena unik, edukatif, dan menarik. Sejarah Kripasopati 410. Kripasopati dengan nomor lambung 410 termasuk jenis SS tipe Whiskey Class yang dibuat di Vladivostok, Rusia pada tahun 1952 dengan tugas pokok menghancurkan garis lintas musuh, anti-shipping, mengadakan pengintaian, dan melakukan silent raids. Selama pengabdiannya, Kripasopati 410 banyak berperan aktif menegakkan kedaulatan negara dan hukum laut, misalnya dalam Operasi Trikora. Kripasopati terlibat langsung di garis depan. Advertising berdasarkan buku berjudul Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI Angkatan Darat yang ditulis oleh Dinas Sejarah Militer dan Famah Juma. Operasi Trikora bermula saat Belanda melakukan pelanggaran pada tahun 1961 di Irian Barat. Setelah melalui beberapa perundingan dan diskusi bersama PBB, pihak Belanda dan Indonesia tidak mencapai mufakat sehingga diputuskan untuk menempuh jalur militer. Pemerintah Indonesia melalui Presiden Soekarno menyerukan operasi militer pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan sebutan Operasi Trikora, yaitu operasi militer terbesar dalam sejarah Republik Indonesia untuk merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Kripasopati 410 dinonaktifkan dari jajaran TNI Angkatan Laut pada 26 Januari 1990. Kemudian diubah menjadi monumen kapal selam untuk mengenang perjuangan Operasi Trikora serta mengabadikan kapal selam tersebut. Pembangunan Monkasel dimulai pada tanggal 1 Juli 1995 ditandai dengan peletakan batu pondasi pertama oleh Gubernur Jawa Timur, Basuki Sudirman, bersama Panglima Komando Armada dari kawasan Timur. Pangarmatim, Laksamana Muda, Laksda, TNI Gofar Suwarno dan baru dibuka pada tanggal 15 Juli 1998. Baka juga ragam kelas kapal selam dunia. Monumen kapal selam kemudian diresmikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Arief, Kus Haryadi,
pada 27 Juni 1998. Pembangunan monumen kapal selam dimulai dengan memotong bagian kri Pasopati 410 menjadi 16 bagian, kemudian disatukan kembali di PT PAL Indonesia yang kemudian dibawa ke lokasi untuk dirakit ulang hingga menjadi wujud utuh kri Pasopati. Kepemilikan museum berada di bawah tanggung jawab TNI AL dan dikelola oleh Pusat Koperasi Angkatan Laut. Jenis koleksi yang ditampilkan adalah mesin dan peralatan kapal selam dan kapal selam ini yang menjadi koleksi unggulannya. Monumen kapal selam kri Pasopati 410 Monumen kapal selam kri Pasopati 410, Wikipedia, data kapal kri Pasopati 410 kapal selam kri Pasopati 410 merupakan bagian utama dari monumen kapal selam. Dari Digital Library Institute Teknologi 10 November, Digilip Edge, dapat ditemukan data kapal selam sebagai berikut. Panjang 76,6 meter, lebar 6,30 meter, kecepatan kapal di atas air 18,3 knots, kecepatan kapal di bawah air 13,5 knots, berat penuh 1.300 ton, berat kosong 1.050 ton, jarak jelajah 8.500 mil, laut, bahan bakar, solar baterai 224 buah persenjataan, torpedo steam gas 12 buah, panjang torpedo 7 meter, peluncur torpedo 6 buah, awak kapal 63 orang termasuk perwira ruangan dalam kri Pasopati 410. Dalam kri Pasopati 410, pengunjung dapat berkeliling dan melihat beragam fitur kapal selam. Ada 7 ruangan dalam kri Pasopati 410, yaitu, ruang 1. Ruangan ini adalah tempat peluncuran torpedo. Pintu masuk kapal berada dalam ruangan ini. Ruangan 2. Ruangan ini merupakan ruang serbaguna untuk perwira karena segala aktivitas sebagian besar dilakukan di sini. Seperti aktivitas istirahat, kerja, makan, dan sebagainya. Selain itu, dalam ruangan ini ada radio pemancar yang digunakan untuk mengirim berita dan informasi. Ruang 3. Ruangan ini digunakan sebagai Pusat Informasi Tempur, PIT, untuk aktivitas pengendalian dan informasi tempur. Komandan kapal menggunakan ruangan ini untuk mengatur seluruh kegiatan saat kapal beroperasi, berlayar, atau saat melaksanakan serangan torpedo. Ruang 4. Ruangan ini merupakan tempat tidur ABK, anak buah kapal, ruang makan, dapur, serta tempat untuk menyimpan bahan makanan. Ruangan 5. Ruangan ini digunakan sebagai ruang diesel. Terdapat 2 buah diesel motor pendorong pokok, MPK-37D, yang berfungsi sebagai penggerak baling-baling kapal dan generator untuk pengisian baterai. Ruangan 6. Fungsi ruangan ini adalah ruang listrik yang memiliki 2 buah motor listrik atau generator pokok untuk menggerakkan baling-baling dan mengisi baterai. Ruang 7. Ruangan ini merupakan ruangan torpedo buritan dan terdapat 2 buah peluncur torpedo. Di bagian atas ruangan ini terdapat pintu masuk ABK dari arah geladak buritan ke dalam kapal selam. Bakal juga Alugoro 405, kapal selam pertama buatan Indonesia. Fasilitas monumen kapal selam selain menjelajahi kapal selam, monumen kapal selam dilengkapi dengan sarana hiburan seperti menonton film dokumenter, live music, dan wisata air Kalimas. Daerah sekitar monumen kapal selam juga dilengkapi aneka restoran, tempat penjualan souvenir, dan sarana parkir yang luas. Monumen kapal selam masuk dalam Taman Swarga Puspita Loka, di mana dalam taman ini terdapat beragam pepohonan yang tertata rapi. Pengunjung juga dapat berolahraga menggunakan trek jogging. Sekitar taman terdapat beberapa koridor, tempat duduk, lampu-lampu hias, dan bangunan yang serasi yang dapat digunakan untuk bersantai dan menikmati pemandangan. Pada dinding pembatas sebelah barat terdapat karya seni lukis berisi sejarah kekuatan Angkatan Laut. Pada pelataran sebelah timur, terdapat panggung hiburan. Panggung tersebut merupakan sarana untuk berbagai acara.
Monumen kapal selam juga menyediakan fasilitas hiburan wisata air di Kalimas antara lain perahu karet, perahu motor, sepeda air, perahu naga dan jet ski setiap hari Sabtu dan Minggu. Baka juga heboh donasi pengganti kapal selam Nanggala. Berapa anggaran Kemenhan? Tiket masuk monumen kapal selam semenjak 31 Desember 2004. Tarif biaya masuk monumen kapal selam termasuk biaya untuk arena, kapal selam, dan menonton film dokumenter. Sebelumnya, setiap fasilitas dikenakan biaya sendiri. Namun, untuk mempermudah manajemen keuangan pihak monumen kapal selam, tiket masuk per orang dikenakan biaya Rp5.000 sementara untuk rombongan minimal 30 orang dikenakan biaya Rp3.000. Monumen kapal selam merupakan wisata sejarah yang edukatif dan menarik. Kemegahan kapal selam merupakan saksi dari operasi Trikora adalah sebuah museum kapal selam yang terdapat di Kebon Kaliasin, Genteng, Surabaya. Terletak di pusat kota, monumen ini sebenarnya merupakan kapal selam Kripasopati 410, salah satu armada Angkatan Laut Republik Indonesia buatan Uni Soviet tahun 1952. Kapal selam ini pernah dilibatkan dalam pertempuran Laut Aru untuk membebaskan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Kripasopati 410, kapal selam ALRI, di Monumen Kapal Selam Surabaya. Kapal selam ini kemudian dibawa ke darat dan dijadikan monumen untuk memperingati keberanian pahlawan Indonesia. Monkasel berada di Jalan Pemuda, tepat di sebelah Plaza Surabaya. Selain interior kapal selam, di sini juga diadakan pemutaran film tentang proses peperangan yang terjadi di Laut Aru. Jika ingin mengunjungi tempat wisata ini, maka akan ditemani oleh seorang pemandu lokal yang terdapat di sana. Ada cerita unik di balik hadirnya monumen kapal selam ini. Pada suatu malam Pak Derajat Budianto yang merupakan mantan KKM Kripasopati 410, buatan Rusia, ini dan juga mantan KKM Kricakra 401, buatan Jerman Barat, bermimpi diperintahkan oleh KSAL pada waktu itu untuk membawa kapal selam ini melayari Kalimas. Ternyata mimpi itu menjadi kenyataan. Dia ditugaskan untuk memajang kapal selam di samping Surabaya Plaza. Caranya dengan memotong kapal selam ini menjadi beberapa bagian, kemudian diangkut ke darat, dan dirangkai dan disambung kembali menjadi kapal selam yang utuh. Lihat video Rama ta? Video Rama. Jam 9, saya jam piro? Jam 9. Iku, nang ruangan iki. Video Rama itu video ini. Iya, dibawa dari Rusia ke sini, habis itu dipotong-potong di Tanjung Perak, diangkat ke sini. Helikopter. Kontainer apa helikopter ya? Betulan manuk ae. Pribadi lah. Hehehe. Tembak-tembakan. Dalam gua apa tanya? Iki bisa direnang. Memang kolam renang nih, padahal. Iya dah. Coba lo renang lu. Kalau mau renang di sini. Ini kali ini.
Ayo, lihat video ramai. Ayo dek. Neng dek. Ini tempat apa? Video, lihat video. Duduk sini. Selam dilihat dari medan tugas dan sifat pengabdiannya yang khas di bawah permukaan air dengan sendirinya memiliki ciri yang khas baik teknologinya maupun dari kehidupan awaknya. Sebagai salah satu unsur kekuatan TNI Angkatan Laut, kapal selam diorganisasikan dalam Satuan Kapal Selam Armada Republik Indonesia Kawasan Timur yang berpangkalan di Surabaya. Moto Wira Ananta Wira yang berarti tabah sampai akhir menunjukkan bahwa penugasan di kapal selam senantiasa mengutamakan sifat